Monggo silahkan untuk kelompok 3. Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi ruang kolaborasi, yaitu tentang analisa skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi 2 SD. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya bertugas sebagai moderator. Kemudian Pak Udin sebagai penyaji presentasi dan Bu Tuti sebagai penjawab pertanyaan. Sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Udin dilanjut mempresentasikan. Saya bantu share screen. Oke, jangan buka Bu Nur. Oke, sekedap. Lah, dapat analisa. Sudah terlihat, Pak? Muter, sudah. Asik muter, nggih. Nggih. Ampun. Monggo Pak Udin dibacakan situasi 2. Terima kasih Bu Nur waktu yang diberikan kepada saya. Nyuwun sewu Bu Nurul, Bu Iva dan teman-teman, mudah-mudahan yang terakhir ini penutup, tidak ada yang bertanya. Kasusnya kan berbeda, Pak. Begitu lah, iya. Saya akan membacakan Bu, apa nih Bu? Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia. Kedengaran mboten, Bu? Kedengaran, Dengar, monggo. Nggih, agak cepat sedikit. Bacaannya panjang soalnya. Yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari berbagai sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Selanjutnya artikel yang ia ambil dari majalah Anak. Kebetulan ada yang membahas tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Selanjutnya komik sains milik salah satu muridnya di minggu sebelumnya. Ia sudah menanyakan kepada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Lanjut, Bu Nur. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya apakah sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Yang keempat, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid
mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaannya. Yang 5, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya membaca buku, artikel, komik, dan lain sebagainya. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS atau menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Sini di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contohnya, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Nomor 7, setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid-muridnya dalam membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Darmawan kemudian menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin ia lakukan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid-muridnya. Yang jelas, mereka diberi kesempatan melakukan kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan pembelajaran, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan yang lebih. Misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses tersebut. Setiap jawaban dari muridnya atau pertanyaan murid-murid yang ia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada muridnya. Terakhir mungkin, Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram sederhana yang dilengkapi penjelasan secara singkat dengan menggunakan kosakata yang sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari, bahkan telah display di kelas. Untuk murid yang kemampuan sedang, ia meminta membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid-murid yang mempunyai kemampuan yang tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Sehingga melalui tugas ini,
penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya lebih sulit bagi yang kemampuannya sangat tinggi. Dari skenario pembelajaran di atas, pembelajaran adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, oleh Pak Dermawan tersebut. Nah, di sini kebutuhan murid itu ya ada 3 Bapak Ibu. Ya, 1 kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Nomor 1, bagaimana kesiapan belajar yang dipraktekkan oleh Pak Dermawan. 1, Pak Dermawan itu merencanakan pembelajaran dengan mempersiapkan berbagai sumber belajar. Itu yang pertama. Di antaranya melalui sebuah poster, artikel, komik, dan buku-buku pelajaran yang lainnya. Yang kedua, Pak Dermawan itu menyiapkan video pembelajaran dan kartu-kartu pertanyaan untuk siswa. Yang ketiga, Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Ini yang disiapkan. Yang kedua, tentang minat. Pak Dermawan menggunakan berbagai sumber belajar untuk menarik minat siswa. Video tadi, contoh. Pak Dermawan memberikan variasi kegiatan yang bisa dipilih siswa sesuai dengan minatnya. Sehingga beragam metode yang digunakan. Yang ketiga, profil belajar siswa. Pak Dermawan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid-muridnya? Di sini kami coba menjawab, yaitu 1, mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Yang kedua, mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan, lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan, atau murid-murid yang perlu diberikan tantangan yang lebih. Yang ketiga, membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimanakah strategi pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang dilakukan? Jawabannya 3, kita kelompokkan menjadi 3. 1, diferensiasi konten, yaitu yang dilakukan Pak Dermawan itu melakukan variasi metode pembelajaran yang beragam, menggunakan media, sumber belajar yang beragam juga. Yang kedua, diferensiasi proses. Pak Dermawan membentuk kelompok belajar sesuai dengan kemampuan siswa, menyediakan pertanyaan yang menantang, dan memberikan tugas yang bervariasi. Yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Pak Dermawan memberikan pilihan tugas kepada anak-anak. Pemilihan kosakata sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang keempat, yang terakhir, bagaimanakah guru tersebut melakukan penilaian? Di sini Pak Dermawan itu membuat penilaian secara berjenjang untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ya, yaitu dengan menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram yang sangat sederhana. Untuk murid-murid yang kemampuan sedang, ia meminta membuat sebuah cerita bernarasi, cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi, lebih ditingkatkan. Yang ketiga, untuk murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Nah, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok 3. Nanti saya minta ya yang untuk bantuan dari Bu Nur dan Bu Tuti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
dari Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Udin untuk presentasinya tentang situasi 2 di pembelajaran diferensiasi di SD, yaitu skenario yang sudah dijalankan Pak Dermawan. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan, monggo untuk kasus Pak Dermawan ini. Bu Asmil, monggo Bu Asmil. Minta tolong di slide terakhir, Bu Nur. Slide terakhir. Penilaian berjenjang ya, berjenjang tadi. Ini boleh? Apa jawaban? Slide terakhir. Yang tadi, Bu Nur. Terakhir. Ini Belum ini, Ini. terakhir tadi. Nggih. Oke, monggo. Tadi kan Pak Darmawan membuat penilaian berjenjang nggih, Bu Nur nggih. Untuk murid yang Oke. kurang, untuk yang kemampuannya sedang, dan untuk yang kemampuannya tinggi. Yang saya Oke. kepingin sharingkan dengan kelompok itu, Oke. dengan kita nanti Pak Dermawan tadi sudah bisa membuat penilaian berjenjang tadi. Setelah mengetahui ini kemampuan yang kurang, sedang, dan tinggi, itu untuk siswanya di kelasnya, Bu Nur, supaya tidak terjadi semacam apa nggih, Bu Nur nggih, gap nggih, Bu Nur nggih. Cara Nggih. kita itu sebagai wali kelas nggih, kalau di SD nggih, Bu Nur nggih, Oke. itu kita itunya seperti apa, Bu Nur? Sharing Oke. ya, biar nggak Oke. kelihatan anak yang kurang tadi merasa apa nggih? Merasa minder nggih. Nggih, minder. Oh iya iya. Kemudian untuk yang mempunyai kemampuan tinggi itu tidak meremehkan yang mempunyai kemampuan kurang itu. Kira-kira kalau seperti itu, kejadian seperti itu, trik kita bagaimana di dalam kelas itu? Ngaten mawon sih, Bu, sekedar sharing nggih kita nggih. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Asmil pertanyaannya. Nggih. Untuk keseluruhannya saya acungi jempol materinya. Terima kasih, Bu Nur. Nggih, sami. Pertanyaan kedua, monggo. Bu Nia. Monggo Bu Nia. Oke Bu, mohon tolong ditampilkan slide yang diferensiasi proses. Diferensiasi proses. Ini. Nggih. Oke. Di diferensiasi proses ini kan ada Pak Darmawan membentuk kelompok belajar sesuai kemampuan siswa. Dan yang kedua, menyediakan pertanyaan yang menantang dan memberikan tugas yang bervariasi. Nah, ini menyediakan tugas yang bervariasi ini apakah cenderung ke diferensiasi proses ataukah ke produknya? Karena tugas tadi yang diberikan itu kan tergantung kemampuan anak, ya. Ya. Memberikan tugas. Memang anak-anak bukan memilih bentuk tugasnya, tapi sudah disiapkan gurunya dari kemampuan siswanya. Nggih. Ya, jadi yang ingin tanyakan, apakah dengan kita memberikan tugas yang bervariasi itu cenderung masuk ke diferensiasi prosesnya ataukah masuk ke diferensiasi produk? Oke. Nggih, sampun Bu Nia? Sampun Ibu, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Monggo. Apa cukup 2 pertanyaan? Dua mungkin, Bu. Mungkin dua dulu. Nggih. 2 dulu Ada sementara. yang nyusul yang lain teman-teman nggih. Oh, nggih. Untuk pertanyaan pertama Bu Asmil, Ya.
menanyakan tentang penilaian berjenjang yang dilakukan Pak Dermawan. Pak Dermawan sudah merencanakan begitu baiknya tentang penilaian berjenjang. Pertanyaan Bu Asmil, terus bagaimana caranya atau trik agar tidak terjadi gap pada siswa ya, dengan penilaian yang berbeda-beda itu tadi ya. Kok saya tugasnya seperti ini, mungkin seperti itu ya Bu Asmil ya. Oke, bagaimana caranya agar tidak terjadi gap atau kesenjangan mungkin ya. Monggo dijawab Pak Udin atau Bu Tuti. Iya, Monggo, Bu Tuti. terima kasih. Sharing. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Asmil tentang pengelompokan kemampuan siswa, misalkan yang punya kemampuan lebih, sedang, dan kurang. Kita mengelompokkannya itu kita tidak mengutarakan bahwa untuk si A itu kelompoknya yang pandai dan untuk kelompoknya si B itu sedang, kita yang kurang. Dari ketiga kelompok itu, pertama kan kita suruh membaca. Dari membaca itu kita tahu mana anak yang membaca pengelompokannya itu lancar, terus sedang, dan di atas rata-rata. Dari situ kita kelompokkan semua. Misalkan yang masuk kelompok A siapa, B siapa, C siapa, dari situ kita langsung beri penjelasan, dari situ kita langsung bisa beri tugas gitu Bu Asmil. Jadi kita tidak menyebutkan. Kalau kita menyebutkan pasti anak, ayo coba kelompok A yang membacanya, pasti anak di situ ada rasa saya kok diperlakukan seperti ini. Kita tidak mengucapkan kata-kata yang sekiranya membunuh karakter anak, enggak. Tapi kita beri kesempatan anak itu untuk membaca dulu semuanya, setelah itu kita tahu dan bisa kita kelompokkan seperti itu. Mungkin Pak Itu Udin bisa menambahi. pengelompokannya Bu Tuti, pengelompokannya itu ditaruh di kelompok-kelompok tertentu, misalkan yang rendah sebelah kanan, yang sedang tengah, yang tinggi di kiri. Jadi Maaf, kita Bu menyebutkan Emil. seperti itu. Kita hanya mengelompokkan saja, kita kan sudah tahu, seorang guru kan sudah tahu kemampuan siswa yang kemampuannya lebih, kurang, dan sebagainya. Maka kita punya catatan-catatan kecil dari kita meneliti yang di kasusnya Pak Darman ini. Kita kelompokkan saja, terus langsung kita coba atas nama A, B, C, D di sebelah sini, D, E, F sebelah sini, dan F, G, H sebelah sini, gitu aja. Nggih, Pak Udin. Mungkin Pak Udin bisa menambahkan. Iya, makasih Bu Tuti. Nah, untuk betul saya hanya nambahi sedikit atau mengulang kembali dari jawaban dari Bu Tuti, Bu Emil ya. Untuk pengelompokan dalam metode kami, pembelajaran berdiferensi kami itu memang betul. Jadi guru tidak membuat gap, Bu. Jadi kelompok-kelompok itu yang tahu adalah guru. Apakah kelompok A itu kurang atau sedang atau tinggi, Di atas rata-rata. murid-murid tidak tahu. Jadi dalam memberikan tugas itu hanya adalah variasi kami sebagai seorang guru. Kita kan tahu, oh ini anak ini kurang, berarti nanti tugasnya itu lebih sederhana daripada yang sedang. Nanti setelah pembelajaran selesai, ada refleksi pembelajaran. Disitulah refleksi pembelajaran itulah nanti kita akan tahu bagaimana kemampuan anak setelah pembelajaran tersebut. Mungkin itu. Jadi tidak ada gap menurut saya. Tidak ada gap. Karena kemampuan anak itu guru yang tahu, Bu. Itu hanya nambah sedikit dari jawaban Bu Tuti. Oke, itu sih Pak, maksudnya itu biar cantik gak sampai terjadi seperti itu, makanya saya tadi tanyakan gak sampai seperti itu bagaimana. Terus kemudian itu Pak Udin, misalkan ada pertanyaan, ini soalnya pernah terjadi di saya sih, pernah terjadi di saya pada waktu itu ada pertanyaan seperti ini Pak Udin. Kenapa Bu pertanyaannya kok enggak sama? Saya sama si A gitu. Misalkan seperti itu. Oke.
Pertanyaannya kok gak podo, aku ngene, soalnya kok gak podo, Bu, nggih, pada waktu itu matematika. Bu, soal saya seperti ini, soal si A kok seperti ini, soal si P kok seperti ini. Terus Iya. Mungkin kalau ada pertanyaan anak seperti itu, ya kita kan guru bisa menjawab. Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan itu kan bersifat membangun, Bu. Anak kan tidak akan mungkin, anak itu, mengapa Bu kok pertanyaannya beda sama itu? Insya Allah tidak akan mungkin terjadi. Pertanyaan-pertanyaan itu semua kan akan menyatu, Bu. Anak-anak. Setiap anak kan ketika bertanya, sebagai guru kan harus bisa menulis gitu loh. Oh, coba pertanyaan itu, pertanyaan A untuk anak yang B. Ya, semua anak-anak kan menyaring, Bu, pertanyaan itu. Jadi semua anak itu harus tahu dan harus bisa. Semakin banyak anak bertanya, semakin pertanyaan yang kita buat akan semakin bagus untuk membangun pengetahuan mereka. Seperti itu. Oke. Saya dulu sampai diuber seperti ini. Enak Ibu, kelompok iki gampang pertanyaannya, Bu. Ngoten. Iya. Memang itu wajar, Bu, kalau ada anak seperti itu. Iya. Mungkin Bu Pembelajaran Nur bisa berdiferensiasi. nambahi, Bu Nur. Kita beri kesempatan dulu untuk Agustina atau Bu Nia. Iya, baik, Bu Nur. Iya, terima kasih. Mohon maaf, saya mau menanyakan ini saja, Bu Nur. Berarti di dalam pembelajaran diferensiasi itu kita itu tidak memberi kesempatan anak untuk memilih kelompoknya sesuai dengan keinginannya ya, Bu Nur. Kemudian apakah di pembelajaran berdiferensiasi ini hanya berlaku kelompok homogen, bukan heterogen, seperti itu, Bu Nur? Karena kan kalau menurut apa ya namanya, kan kita tuh harus memberikan apa ya, hak yang sama bagi anak gitu loh. Kalau misalkan kita selalu memilihkan itu tadi secara homogen kan, kalau sesuai dengan kemampuan berarti kan homogen itu ya tadi ya, kelompoknya. Apakah nanti itu tadi kembali lagi, apakah nanti itu tidak ada kayak yang dirasakan oleh Bu Asmil tadi? Terus bagaimana cara kita mensikapi apabila ada peristiwa atau masalah seperti Bu Asmil tadi? Terima kasih, Bu Nur. Oke. Monggo, Pak Udin menanggapi atau Bu Tuti? Ini Pertanyaan dari Bu Asmil ini menyambung Bu Helmi menyambung Bu Asmil. Ya. Oke. Tentang pembentukan kelompok berarti anak tidak diberi kesempatan untuk memilih kelompoknya sendiri begitu nggih? Iya. Karena guru yang membentuk kelompok sesuai kebutuhan tadi. Bagaimana Pak Udin? kalau menurut saya itu sebetulnya kan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita kelompokkan sesuai minat anak. Nah, karena kita di sini tuh kan juga nggak boleh membunuh karakter anak. Jadi dengan cara yang halus kita mengelompokkannya tadi, kita tidak menyebutkan dengan kasarnya kamu kurang harus di kelompok ini nak, enggak gitu. Tapi kita istilahkan hanya seorang guru yang tahu catatan-catatan kecil bagi seorang siswa itu. Apakah itu masuk pembelajaran berdiferensiasi? Kita lihat pokoknya, kita lihat pokok permasalahannya di situ. Mungkin Pak Udin bisa menambah. Sebetulnya sama Bu Tuti dengan yang panjenengan itu jawab. Sebetulnya pengelompokan itu insya Allah tidak ada masalah, Bu. Meskipun pengelompokan anak yang kurang sendiri, sedang sendiri, itu kan hanya metode dari seorang guru, Bu, untuk memudahkan. Kalaupun nanti dalam satu kelompok itu anak yang pinter dicampur dengan sedang, dengan yang kurang itu, malah yang kurang itu dia tidak akan bisa mengembangkan pengetahuannya, hanya jaga bisa mengikuti, yang pinter ya, tidak seperti bisa itu. mengikuti nantinya. Iya, dalam prakteknya di sekolah itu seperti itu. Pasti yang berpikir, yang mau berpikir, yang mau bekerja itu yang pinter toh. Nah, kalau dengan dikelompokkan tingkat kemampuan, otomatis dia itu mempunyai semangat, Bu. Bisa otaknya bisa digunakan untuk berpikir. Itu. Kalau menurut saya.
Tambahan mungkin dari Bu Nia, monggo. Bu Nia. Oke, terima kasih Bu. Yang terjadi dengan Pak Dermawan ini, mengapa beliau mengelompokkan anak yang pintar dengan yang pintar ya, jadi low level dengan low level, terus medium level, terus ada high level. Jadi yang pintar dengan yang pintar, sedang dengan sedang, yang biasa dengan yang biasa. Ini berkaitan erat dengan kesiapan belajar siswa. Jadi Ya. anak yang sudah pintar membaca digabung dengan yang pintar membaca, yang sedang dengan sedang, yang biasa dengan yang biasa. Kenapa? Ini untuk menentukan tingkat bantuan guru kepada siswa dan untuk menyiapkan konten atau materi. Dan di akhir beliau juga memberikan tugas untuk kemampuannya yang apa, yang sedang tugasnya apa, dan yang pintar tugasnya apa. Ini juga masih berhubungan dengan kesiapan belajar siswa. Sama sekali tidak ada rasa untuk mendiskriminasikan atau apa. Dan untuk kelompok tidak harus seperti ini ya, tidak harus kita kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Mungkin ada kalanya seperti yang pernah disebutkan oleh Minat. Bu Nur dalam Ya. teks ya atau teks prosedur. Anak-anak kita tanya sukanya apa. Nanti misalnya ada 10 orang suka olahraga, kita berikan mereka boleh menulis teks prosedur tentang olahraga. Yang ini lagi senangnya masak, mungkin tentang masak. Yang ketiga senang tentang lingkungan, kita berikan tema lingkungan. Jadi untuk pembagian kelompok itu adalah keputusan dari Bapak Ibu guru bagaimana kita memetakan anak sesuai apa. Dengan melihat tujuan belajar yang sedang kita laksanakan, nah, seperti itu. Jadi untuk Pak Darmawan ini memang beliau mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan tingkat kesiapan belajar muridnya. Menurut kemampuan. Ya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa, Unia. Terima kasih masukannya. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi ini kalau saya kalau seperti kita itu di rumah menghadapi banyak anak yang selera makannya beda-beda begitu. Saya masak bingung. Bu. Ya, berdoa Tapi saja kita tidak seleranya itu sama Pak Udin ya, satu sambal kecap, satu Iya. sambal terasi. Karena itu Bu, karena dalam kelas itu kan kita tidak tahu Bu ya. Di kelas itu ada berapa anak ya. Kita tidak mungkin untuk hanya milih anak yang pintar saja, yang sedang saja, kan tidak mungkin. Jadi semua anak itu harus kita layani sesuai dengan kebutuhannya juga. Jadi, berarti kalau kan di dalam kelas ada 24 anak gitu, ada 24 anak, 24 karakter juga Pak Udin ya? Iya. Ya. Kalau hanya ada Salah satu saja minat, itu. maka nggak akan timbul masalah-masalah yang akan kita selesaikan. Jadi seperti ngapunten Bu. Tantangan itu. Nah, yang dibayangkan Bu Nur Ania, kita di rumah punya anak 32 anak, berarti kita harus memasak sejumlah menu 32, tapi kita mengidentifikasi dan memetakan anak-anak itu Bu. Misalnya yang suka sayur-sayur nanti dimasakkan sop 10 orang, yang suka sambal 15 orang. Nah, itu pentingnya bagaimana itu mungkin nanti dan memetakan asesmen diagnostik itu mungkin nanti penilaian di awal apa itu? Iya. Di awal. Terima kasih Bu Nia pencerahannya. Terima kasih Bu Nia. Bagaimana Bu Ami sudah tercerahkan? Sudah tercerahkan dan sangat cerah sekali. Ya, untuk pertanyaan pertama. Masalahnya Bu Nia itu pakar Bu, pakarnya. Pakar skalanya. Pakar segalanya. Pertanyaan kedua dari Bu Nia sendiri. Untuk yang menyediakan tugas bervariasi, Pak Udin, Bu Tuti. Ya. Apa cenderung ke diferensiasi proses atau diferensiasi produk ini? Pertanyaannya Bu Nia seperti itu tadi. Monggo. Mungkin saya bisa menjawab sedikit, satu kata, dua kata. Memberikan tugas yang bervariasi itu juga masuk pada diferensiasi proses. Karena apa? Tugas itu adalah masuk dalam proses pembelajaran.
masih dalam proses pembelajaran, Bu. Mungkin itu. Mungkin juga masuk pada diferensiasi produk hasilnya, kan gitu kan Bu Hasilnya, ya. Jadi oke. tugas itu kan masih proses, Bu. Proses anak-anak itu mengerjakan tugas. Makanya dimasukkan pada diferensiasi proses. Mungkin seperti itu. Dua-duanya berarti Dua-duanya bisa mungkin bisa dua-duanya nggih, masuk. Pak Udin. Oke. Kalau menurut Bu Tuti? Kalau menurut saya itu bisa masuk di produk, karena di produk kan tidak hanya satu hasil, tapi kan bisa bermacam-macam. Contohnya kalau anak itu kan ada yang hasil produknya itu ada yang di menari, ada yang bisa di membaca puisi, itu semuanya kan masuk di produk gitu. Jadi itu yang dimaksud bervariasi masuk ke produk gitu. Mungkin Oke. seperti itu. Bagaimana Bu Nia? Apa ada pendapat tambahan lain? Jadi kalau menurut Pak Udin nanti berarti proses ketika kita memberikan tugas itu masuk Ya. ke diferensiasi proses. Tapi Ya. produk anak-anak hasilnya tugasnya Hasilnya. itu masuk ke diferensiasi produk. Ngaten nggih, Pak? Ya, seperti itu. Oke. Makanya kemarin kita berembuk, berdiskusi, dimasukkan Bu, seperti itu. Anak-anak kan butuh proses juga. Nggih, sampun Pak. Nggih, sampun. Ada tanggapan dari teman-teman lain atau cukup? Waktunya masih kurang atau pas ini? Sudah lebih. Sudah lebih. Oke. Baik, kita simpulkan untuk kasus studi kasus yang kedua dari situasi ajaran diferensiasi oleh Pak Dermawan. Bisa kita simpulkan bahwa Pak Dermawan ini sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai strategi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dari kesiapan belajar, minat maupun profil belajarnya, dari pertanyaan untuk penilaian berjenjangnya, untuk pengelompokan kelompok low level, medium level, high level itu termasuk kesiapan belajar, usaha guru untuk menentukan sejauh mana bantuan yang akan kita berikan nanti, scaffolding itu ya kemarin kalau nggak salah ya. Dan pertanyaan kedua sudah terjawab, masuk ke keduanya. Untuk variasi tugas bisa masuk ke proses, diferensiasi proses maupun produk. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan tombol reaksinya. Tambah seru ya. Tambah seru di kelompok 3. Tadi Pak Udin bilang mudah-mudahan ada pertanyaan, ternyata malah lebih seru lagi nih. Monggo. Terima kasih ya Bu. Kalau mau menyampaikan umpan balik untuk kelompok 3, silakan. Baik Bu Nurul, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bukti seru sekali, ramai sekali. Bisa menikmatinya juga karena itu juga terjadi di sekolah saya. Memang kalau kita memberi pelajaran ke anak-anak memang banyak bervariasi, tekniknya variasi, makanya kita harus pandai-pandai untuk melayani mereka. Yang kasus ini sangat bagus sekali, berusaha betul untuk bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Yang pernah dialami Bu Azmil itu pun juga terjadi di siswa saya sendiri. Ya pernah bilang, enak Bu itu kok gampang. Pernah bilang seperti itu memang. Terus saya beri penjelasan,
kamu sudah bisa nak yang itu, kamu mencoba yang ini, biar kamu juga bisa yang ini juga. Saya beri pengertian seperti itu, akhirnya di kegiatan kemudian hari, dia bisa memahaminya. Alhamdulillah, sehingga pembelajaran bervariasi itu tidak ada terjadi yaitu tadi menjudgment temannya ini nggak bisa atau ini bisa enggak, sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik. Begitu Bu Nurul, diskusi ini sangat menarik sekali, bagus sekali, semuanya sangat antusias sehingga waktunya habis tidak terasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva. Bu Wahyu mau menyampaikan? Terima kasih waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mendengarkan tuh seperti saya mengalami sendiri di saat mengelompokkan anak. Memang kita seperti sutradara men-setting, tapi settingan yang tidak kentara dengan siswa. Jadi terkadang kita saat mengelompokkan anak itu kita tidak mungkin kalau anak yang kemampuannya sama atau yang rendah dijadikan satu. Nah itu kan kalau di tempat saya itu biasanya saya campur. Maksudnya nanti kalau ada anak yang lebih unggul, nah itu otomatis nantinya bisa menjadi teman sebaya. Nah ini saat setting ini pun juga kita harus benar-benar bisa membaca peta situasi anak-anak itu sendiri, baik karakternya, baik kemampuannya. Nah seperti itu Bu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Banyak masukan ini tadi dari kelompok terakhir ini yang membuat saya benar-benar itu apa yang menjadi kendala di lapangan kita itu sama juga enggak tahunya. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Bapak Ibu sekalian, benar ya yang disampaikan oleh Bu Iva tadi. Kita tidak terasa waktunya sudah hampir habis gitu kan. Di kelompok 3 ini tadi yang jadi topik utama adalah bagaimana membagi kelompok gitu ya. Bapak Ibu perlu ingat di kurikulum Merdeka ini kita harus banyak memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak kita. Dia mau apa gitu. Kita kan mau memenuhi kebutuhan mereka. Ya, kita mau memenuhi kebutuhan mereka. Sampean mau yang mana gitu. Misalkan gitu, mau yang bagaimana dan seterusnya. Makanya kita banyak memberikan istilahnya variasi-variasi itu tadi, dari mulai materinya, kemudian dari mulai prosesnya, bahkan sampai produknya. Nah kalau misalkan kita mau membagi kelompok sesuai dengan yang bisa baca, yang sedang, yang tidak, memang itu mungkin itu harus dilakukan, tapi harus dipahamkan ke anak-anak. Semua butuh proses, bahwa semua akan bisa mencapai pada yang bisa membaca gitu. Kalau misalnya tidak seperti itu, nanti bisa terjadi bullying ya. Bisa terjadi bullying yang sudah pintar membaca mungkin akan mengolok-olok, awakmu durung iso dan seterusnya begitu. Jadi diingat-ingat kita harus banyak memberikan pilihan, karena banyak memberikan pilihan berarti kita banyak menyediakan. Kalau tadi disampaikan Bu Nur Ania, kita punya anak 6 gitu ya, punya anak 6. Kemudian 6 itu ternyata berbeda semua keinginannya, berbeda semua kesukaannya. Yang saya tanyakan, Bu Nur Ania hafalkan dengan putranya. Oh, yang ini sukanya sambal kecap, yang ini sukanya sambal terasi, yang ini sukanya sambal kacang. Bu Nur itu sudah hafal. Karena sudah hafal, kira-kira Bu Nur bingung nggak? Enggak. Awalnya bingung, tapi berikutnya proses. Oh, kalau misalnya
mau buat sambal kecap, sambal kacang, sama sambal terasi, yang pasti harus saya sediakan yang mana dulu? Oh, bawang apa brambang, lomboknya dulu. Harus saya sediakan nih. Ketiganya dia butuh. Kemudian apa lagi? Kecap. Ditambah apa lagi? Kan proses ya, awam bingung. Berikutnya Bu Nur tahu triknya. Gimana caranya buat 3 sambal ini bisa cepat. Setelah itu kalau misalkan anak-anaknya mau makan, sudah tahu tempatnya. Oh, kamu sambalnya yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini. Begitu nggih. Ngoten nggih. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu ini kayaknya pembelajaran berdiferensiasi kan baru angan-angan ya. Anak-anak kita masih diskusi gimana sih nanti gitu. Nanti Bapak Ibu akan mendemonstrasikan, mempraktikkan gitu kan ya. Nah, sebelum ke sana, boleh saya share screen sebentar ya Bapak Ibu untuk penguatan kita hari ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Tadi ada yang mengatakan bahwa semua anak itu punya hak yang sama gitu kan, seperti yang saya sampaikan kemarin. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ini yang sudah saya sampaikan kemarin ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Nah ini tadi Pak Udin mengatakan berarti kan kita harus tahu anak-anak kita itu ya opo sih, kesiapannya bagaimana, kemudian minatnya apa, terus apalagi profil belajarnya bagaimana gitu. Nah ini Bapak Ibu perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Seperti yang disampaikan Bu Nur tadi, kita mengenali anak-anak, oh ini suka ini, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, hanya contoh saja. Bisa yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengamati perilaku murid-murid pada saat proses pembelajaran, pada saat istirahat, atau pada saat kapanpun Bapak Ibu bisa mengamati perilaku murid-murid. Kemudian untuk Bapak Ibu bisa mengidentifikasi pengetahuan awal murid dengan beberapa pertanyaan pemantik gitu ya, dengan beberapa pertanyaan pemantik sehingga Bapak Ibu tahu oh ternyata si A ini masih istilahnya belum tahu tentang hal yang akan dibicarakan hari ini, atau mungkin oh yang si B ini sudah tahu, atau bisa juga untuk menandai anak diberikan kertas 3 warna yang sudah tahu acungkan kertas warna ini, yang belum acungkan kertas warna ini. Jadi Bapak Ibu akan cepat. Kalau misalkan ini sudah terbiasa, insya Allah anak-anak cepat, panjenengan juga akan mudah untuk mengidentifikasi. Kemudian Bapak Ibu mereview dan melakukan refleksi terhadap ajaran. Kenapa di kurikulum Merdeka ataupun di Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, salah satunya adalah reflektif ya. Jadi pada saat proses pembelajaran setelah selesai Bapak Ibu bisa melakukan refleksi. Kira-kira proses pembelajaran hari ini itu berhasil atau tidak? Kalau misalnya tidak berhasil itu karena apa? Atau mungkin saya yang kurang untuk strateginya mungkin salah. Diferensiasinya kayaknya kurang tepat. Medianya kayaknya kurang lengkap. Medianya kayaknya tidak menarik murid, misalkan seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul di benak panjenengan. Kemudian nanti diperbaiki di pertemuan berikutnya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu dengan bertanya kepada guru yang mengajar pada kelas sebelumnya. Bisa juga membaca rapor dari kelas mereka sebelumnya. Tapi kalau misalkan jenjang SD mungkin istilahnya membaca rapor jarang ya, mungkin loh ya, tapi saya nggak tahu karena gurunya kan dekat ya, bisa langsung bertanya gitu. Beda lagi kalau misalkan perpindahan dari SD ke SMP, untuk SMP kelas 1 kan bisa dari mana ya tahunya, mau tanya ke gurunya, masa saya harus
istilahnya datang ke sana, atau mungkin bisa juga sih menggunakan media sosial yang lain ya, atau bisa menggunakan rapor yang sudah dimiliki waktu kelas 3. Kemudian bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif, bisa menggunakan alat juga. Bulan telu berlaku ini bulan apa? April. Ya, bisa saya lanjutkan? Ya. Tadi kita bicara tentang strategi ya. Setelah kita memutuskan mau memenuhi kebutuhan murid-murid kita, kemudian kita mikir strateginya. Kita mau menggunakan diferensiasi apa? Diferensiasi konten, proses, atau produk. Apakah harus ketiga-tiganya? Tidak. Ya, Bapak Ibu bisa memilih salah satu atau bisa mengkombinasi di antara ketiga diferensiasi itu. Jadi yang pasti bahwa pertimbangan utamanya haruslah sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang penting panjenengan itu sudah memenuhi kebutuhan mereka, yang dia butuhkan apa, itu berarti sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Terus berikutnya, untuk diferensiasi konten, ini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan konten itu apa sih? Yang materinya itu berupa konsep, atau berupa pengetahuan, atau keterampilan gitu ya, yang akan dipelajari oleh murid-murid kita. Kemudian diferensiasinya maksudnya bagaimana? Bapak Ibu bisa membedakan pengorganisasiannya. Bapak Ibu bisa membedakan format penyampaiannya. Ini saya berikan warna yang kuning-kuning. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam berbagai format. Buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Misalnya Bapak Ibu hanya punya buku saja ya, sudah buku saja. Nah, berikut buku saja ya nggak apa-apa, berarti Bapak Ibu tidak perlu nanti menggunakan diferensiasi konten karena hanya punya satu. Kemudian memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Misalnya dalam satu bacaan gitu, dan bacaan yang panjang gitu. Kalau misalkan anak-anak yang sudah mungkin membacanya cepat, pemahamannya baik, ya dia akan mudah untuk memahami. Sedangkan yang bacanya masih gradul-gradul, kemudian diberikan bacaan yang banyak, membaca saja nggak selesai, apalagi memahami, kan begitu. Bapak Ibu bisa menyalin untuk teks yang banyak itu dirubah jadi yang sederhana yang bisa mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan, jadi bisa dipecah-pecah. Kemudian membuat kosakata kunci dan definisinya. Kata kuncinya apa pada saat materi itu. Kemudian memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Okay. Ini untuk diferensiasi konten. Kemudian kalau untuk diferensiasi proses, ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Jadi proses bagaimana anak paham dengan materi yang panjenengan berikan. Itu adalah strategi diferensiasi proses. Tadi jadi perdebatan ya, penilaian tadi, dari sini Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan sendiri gitu ya. Jadi untuk diferensiasi proses ini membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Bagaimana dia paham, ya, bagaimana dia paham itu prosesnya. Di sini diberikan contoh saja Bapak Ibu. Memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Kalau misalnya muridnya yang sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Siswa sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Hanya dengan pertanyaan pemantik aja dia udah ngerti gitu.
Kemudian kalau misalnya murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja sendiri. Sedangkan untuk murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif prosesnya. Kemudian berikutnya membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan dengan memberikan menyampaikan materi itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh murid. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara berkelompok. Memberikan pilihan berdasarkan minatnya. Kemudian memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk, atau mungkin kalau saya bahasa Jawanya delosor, silakan. Ini kalau sudah terbiasa, murid-murid panjenengan sudah terbiasa seperti itu, dia nanti akan memilih, sudah dikasih tugas itu dia langsung, dia mau duduk silakan, mau duduk di bawah silakan, mau berdiri silakan. Makanya di kurikulum atau kurikulum Merdeka atau mungkin kurikulum 2013 yang dulu ya, penataan kursi itu tidak seperti orang rapat gitu kan, ditata model U atau berkelompok atau yang lain. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman tentang hal ini, yang efektif yang mana silakan digunakan. Kemudian strategi diferensiasi produk. Ini adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Dia memahami materi yang panjenengan berikan itu dengan menunjukkan apa. Jenengan mau mengetahui, kamu paham nggak sih dengan materi hari ini? Saya paham, Bu. Coba sih sampaikan. Dia kalau misalkan yang suka ngomong, dia akan menyampaikan dengan cara lisan misalnya seperti itu. Kalau misalkan dia dengan sukanya nulis, dia akan nulis. Silahkan sampaikan dengan tulisan. Itu produknya, ya, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan yang dia suka, yang dia mau, bagaimana. Nah, jadi ini membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dan untuk diferensiasi produk ini, contohnya itu bisa murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Dan yang cukup mahir itu dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahamannya. Bisa lewat tulisan, diagram, demonstrasi, lewat gambar, dan yang lain-lain. Ini Bapak Ibu untuk penguatannya. Kira-kira sudah mulai paham?